Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat semuanya? Kali ini satu unit all new NMAX ya. Cek engine nyala. Aki drop tadinya, tapi kita coba ganti aki baru. Motor dinyalakan bisa. Kita bisa nyala. Stasioner hilang. Ini kita coba cari dan kita temukan masalahnya, sumber masalah dari mana, apa penyebabnya, sehingga menyebabkan stasioner tidak stabil, malah tidak ada sama sekali. Kita lanjutkan ke pencarian masalah. Langkah awal atau tindakan awal yang kita lakukan, kita coba dulu cek menggunakan YDC ya. Kita pastikan dulu menurut alat itu tertuju kemana untuk masalahnya ya, sehingga adanya muncul indikator diagnostik tool ya. Kita coba pastikan dulu menggunakan YDT. Oke, lanjut ke diagnosa kerusakan ya. Kita coba diagnosa dulu menurut alat apa yang menyebabkan cek engine nyala dan motor susah di stasioner. Ini ada satu histori muncul P0560 di shock system power supply. Kita coba lihat informasi masalahnya seperti apa. Power supply ya, tegangan berlebih ke ECU. Nah, ini muncul ada tegangan berlebih ke ECU, tidak fungsinya charging system. Kerusakan ini ya, ini muncul ditunjukkan oleh alat bahwa yang masalah muncul itu adalah di bagian power supply atau pengisian ya. Ini kemungkinan adanya beberapa kondisi yang harus kita cek secara manual ya, secara aktuator. Bisa jadi ada kabel putus, bisa jadi ada komponen yang sudah rusak ya untuk di bagian power supply atau pengisian. Tapi ini masih bisa dipulihkan. Kita coba hapus saja ya. Kerusakannya kita hapus. Ya, ini sudah dihapus. Itu muncul teman. Untuk di speedometer cek engine-nya sudah tidak muncul karena memang sudah kita hapus. Kita pastikan dari segi stasionernya ya, apakah sudah aman ketika motor sudah dilakukan penghapusan kode kerusakan. Coba nyalakan motor dulu. Motor sudah oke, langsam stabil ya, nyala pun mudah ya. Tadi nyalakan motor harus open gas dulu baru bisa nyala. Sekarang tanpa open gas motor sudah bisa nyala normal seperti biasa ya. Jadi pada dasarnya ini kerusakan di bagian power supply. Nanti kita pastikan pemeriksaan harness atau komponen-komponen terkait yang ada di bagian atau alur lah atau lajur di bagian power supply. Takutnya memang ada konektor yang kotor atau kabel yang putus atau harness ataupun ada komponen yang rusak ya. Dan pastinya kita harus pastikan itu, takutnya memang di kemudian hari atau setelah kita laju beberapa kilo motor kembali muncul kerusakan yang sama ya. Lanjut kembali ya, pemeriksaan secara aktuator ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan YDT, kita pastikan masalahnya dari mana, kita hapus pada kerusakan yang muncul, dan memang kita harus lakukan pemeriksaan secara aktuator. Bisa jadi kita pastikan dan memeriksa bagian konektor yang ke bagian SMG ya, karena biasanya ada bermasalah di bagian konektor ini ya.
Tapi ini dirasa untuk konektor masih tidak ada kendala ya. Dan memang kondisi motor habis ditinggal mudik ya, informasi dari customernya. Jadi kondisi baterai turun jadi 11 volt. Ada kemungkinan customer memaksakan terus di start, tapi kondisi muncul kode kerusakan yang tadi ya, sehingga si motor muncul kode kerusakan yang mengerucut ke bagian power supply ya, karena memang nggak stabil karena aki atau baterai yang ngedrop sehabis lama tidak dinyalakan ya. Karena memang posisi dari konektor atau kabel-kabel yang tadinya dikira kita ada putus ataupun terhambat di bagian konektornya, tapi dirasa ini tidak ada kerusakan yang berarti ya. Dan motor pun sudah kembali stabil, hanya melakukan penghapusan kode kerusakan saja ya. Dan pemeriksaan tentu sudah kita lakukan, bahwasannya tidak ada kendala berarti di bagian-bagian yang bersifatnya aktuator ya. Oke, kita pasang kembali untuk cover-covernya dan kita pastikan tidak ada kerusakan di bagian-bagian terkait secara aktuator ya. Jadi kita sudah simpulkan dan kita pastikan kerusakan muncul berakibat dari baterai yang drop dipaksa lakukan starting, sehingga muncul kerusakan ke arah power supply atau pengisian ya. Jadi dihimbau kepada rekan-rekan atau para riders, jika motornya mau ditinggal lama, contoh ditinggal mudik atau ditinggal kemanapun, dalam jangka waktu yang lebih dari 2 atau 3 hari, bahkan sampai 1 minggu lebih, jika teman-teman mau menyalakan motor, dicek dulu bagian baterai. Kalau ada drop, silahkan dilakukan charging dulu ya, karena memang pada dasarnya motor ini tidak menggunakan kickstarter ya, jadi otomatis pas start awal langsung menggunakan electric starter ya. Dan jika memang ada drop baterai, lakukan pengecasan secara manual dulu, baru kemudian teman-teman bisa pasang aki dan lakukan starting secara elektrik. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua para riders atau para pengendara dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.